boleh ba? Boleh kan Bu? Boleh Bu. Begini Bu, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang kita buat? Untuk observasi saya ya Bu ya. Kalau untuk observasi saya itu saya akan melakukan kegiatan mendongeng. Jadi tujuannya itu dengan kegiatan mendongeng ini saya anak-anak itu dapat mengembangkan kosakata baru. Dari kata saya mungkin nanti ada kata-kata baru yang bisa diambil anak untuk jadi pembendaharaan anak yang baru. Lalu melalui mendongeng ini saya dapat menyampaikan pesan-pesan moral tanpa harus anak itu merasa harus begini harus begitu gitu dibully gitu kan. Kemudian dari mendongeng ini juga saya mungkin nanti kan ini tema kita saat ini itu binatang Bu. Mungkin akan ada menirukan gerakan-gerakan hewannya melalui sela-sela mendongeng itu mungkin saya akan meminta anak untuk menirukan gerakannya. Jadi ada fisik motoriknya juga. Lalu dari mendongeng juga ini saya mungkin juga akan ini Bu, saya harap itu waktu saya mendongeng itu saya akan memberitahu kepada anak dari kawan itu kan ciptaan siapa nak gitu. Jadi saya akan masukkan juga nilai-nilai moral dan nilai agamanya. Jadi Bu, ini area pengembangan yang tidak dicapai ini area Kalau secara umumnya tadi kan Bu ya, kalau secara khususnya itu saya ingin mengembangkan bahasanya Bu dari mendongeng ini. Karena kan kebanyakan anak zaman sekarang ini itu kan yang mereka dengar itu kan dari lingkungannya yang kata-kata kurang baik. Jadi setrika yang disampaikan di sekolah juga kadang-kadang kurang didengar Bu. Jadi dari mendongeng ini saya harap saya bisa menyampaikan bahasa yang baik dan menyampaikan pesan-pesan moral juga, dan anak juga tambah pendahara katanya. Nah Bu, setelah Ibu mungkin PPN ini lah ya Bu ya, pelajarannya itu apa nih strategi yang Ibu buat? Strateginya Siapkan iya. Tentu saya akan mempersiapkan media saya terlebih dahulu. Dalam hal ini saya mungkin saya akan melalui buku cerita. Jadi saya akan cari buku cerita yang sesuai dengan taraf usia anak, dengan tema kita juga. Lalu saya akan menyiapkan lingkungan mainnya yang sesuai supaya anak juga tidak merasa kalau saya berdiri gitu, anak tidak sampai harus mendongak begitu. Jadi saya mungkin akan menyiapkan di bawah saja gitu, tidak pakai kursi. Lalu ya kegiatan-kegiatan pendukungnya Bu, seperti melakukan gerakan dan lagu dan kegiatan pembiasaan lainnya seperti itu. Nah, kira-kira ini apa nih harapan Ibu selanjutnya? Ini Kalau harapan saya pada kegiatan observasi ini, kalau khusus buat diri saya sendiri, saya berharap saya dapat mendongeng sesuai dengan kiat-kiat yang ada yang baik lah gitu Bu ya. Ada intonasi, ada pandai mendalami tokohnya begitu. Dan berharapnya dari saya melakukan itu, anak-anak saya ini dapat ceritanya sama anak-anak ini, enggak saya pun jadi maksudnya anaknya nggak kemana-mana gitu, pikirannya bisa langsung fokus ya? saya. Iya. Gitu. Jadi saya harapannya ya dari Ustaz ini saya juga belajar lah dari kegiatan ini gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Setelah observasi kita atau hari ini. Masih ya kan? Iya Bu. Siap-siap dulu. Misi Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Ya, apa kabar anak Bunda? Baik. Alhamdulillah, semuanya sudah baik. Supaya lebih baik, kita mau gerak-gerak badan dulu sambil menyanyikan lagu ya. Oke? Tapi geraknya harus semangat, harus dibuat bagus-bagus mengikuti Bunda supaya badannya hangat. Kan sekarang hujan kan? Jadi harus semangat gerakannya biar hangat badannya.
badannya? Bunda masih kedinginan. Aku panas. Ya, Bunda masih kedinginan. Masih kedinginan kan? Masih. Iya. Oke, cuma si Jaki yang kepanasan. Oke, ya kita sekarang berdiri. Kita mau buat gerakan berdiri dulu. Ya. Sebelumnya, Bunda mau kasih tahu dulu ya. Kita ini kan sedang belajar. Ada Bunda di sebelah, namanya Bunda Midar, sedang melihat kita belajar. Ya, boleh ya dilihat Bunda Midar ya. Oke, Bunda Midar akan melihat bagaimana anaknya, bagaimana bundanya. Oke, oke semangat ya. Oke, tambah semangat karena sudah dilihat, makin dilihat sama Bunda Midar ya kan. Ini kenapa roknya? Pincong. Oke, sudah. Sudah ya, yuk. Tahu gajah? Tahu. Gajah kecil atau besar? Besar. Semut kecil atau besar? Kecil. Kecil. Jadi kalau gajah, di mana pernah lihatnya? Di kebun binatang. Di mana? Di kebun binatang. Kebun binatang, di hutan. Di mana lagi? Di hutan. Iya. Coba. Di paret. Oh, di paret ada gajah. Ada gajah di paret? Tidak. Oh, no, ada gajah di paret. Yang ada di paret itu apa? Bukan. Ikan, ular. Ya kan? Ular. Oke, sekarang Bunda mau tanya. Coba dulu anak Bunda peragakan bagaimana gajah berjalan. Empat. Boom. 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 Ya kan? Terus ada apanya di sini? Hidung. Iya, hidungnya apa namanya? Busak. Apa namanya hidungnya? Panjang. Iya, yang panjang. Hidungnya yang panjang apa namanya? Tahu? Apa namanya? Yuk. Belalai. Apa namanya, Nak? Badan. Belalai. Badan. Belalai. Badan. Bagus. Coba pintar. Pintar. Belalang. Iya. Belalang. Pintar. Belalang. Belalai. Belalang. Bagus. Belalai. 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 Belalai itu hidung gajah yang panjang. Coba dulu semua. Hidungnya yang panjang. Mana hidung? Ini. Kita jadi gajah dulu. Hidungnya yang panjang. Suaranya bagaimana? Iya kan? Coba buat. Lagi. Lagi. Oh, hidungnya mana? Ini doang. Oh, mana gitu? Hidungnya gini. Ayo. Mana hidungnya? Lagi. Pipa. Iya. Kita buat ya. Sekarang kita mau berolahraga sambil menirukan gajah. Sambil bernyanyi juga. Dengarkan Bunda ya. Gajah binatang paling besar, telinga lebar, hidungnya panjang, matanya yang sipit, badannya yang besar. Kalau berjalan endut-endutan. Bagaimana jalannya? Endut, 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 endut. Udah tahu nggak? Apalah makanan gajah? Kacang. Apa makanan gajah gitu? Nasi. Apa makanan gajah? Ayam. Ayam. Emangnya gajah punya gigi? Tidak. Punya gigi. Apa makanannya? Ayam. Ayam. Nasi. Hutan. Apa? Hutan. Rumput. Bukan hutan, nak. Rumput semua yang berbentuk makanan tanaman. Tanaman makanannya. Gajah. Bisa rumput, bisa buah-buahan. Kalau plastik kan Iya, nak. No. bisa mati. Mati lah dia. Kita juga makan plastik bisa mati. Ya kan? Jadi makanannya tanaman, rumput atau
Wah. Tahu? Nanti kita lihat ke kebun binatang ya. Mau? Enggak, awal dia nampak gajah di TV. Oh, di TV. Nanti kita lihat Aku mau nampak gajah. gajah. Besar atau kecil? Besar. Apa warnanya? Ayo. Kita tahu berapa. Kulit hitam. Hitam abu-abu. Pintar, kulitnya warnanya hitam atau abu-abu. Ya, sekali lagi kita buat gajah, binatang paling besar. Telinga, mana telinga? Telinga lebar, hidungnya panjang, matanya yang sipit, badannya yang besar. Kalau berjalan, endut-endutan. Coba bilang, endut-endutan. Lagi, endut-endutan. Lagi, endut-endutan. Iya, pinter. Sudah? Sudah tahu gajah? Silakan duduk kembali. Oke. Sudah ya? Sudah bisa tenang? Ya. Kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita. Ya, sikapnya berdoa untuk yang muslim, tampung tangannya, tunduk kepalanya. Untuk yang non muslim, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Siapa yang mau mimpin doa? Aku belum pernah. Belum pernah? Aku Oke. belum pernah. Oke, si Jaki dulu yang belum pernah. Doa mau belajar? Marilah teman-teman, kita mau baca doa, mau belajar. Doa dimulai. Ayo kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sudah, terima kasih sudah bersikap berdoanya yang baik, yang paten. Oke, sekarang Bunda mau semuanya lipat tangan. Kita mau sujud. Pipa, hari ini senang atau sedih? Senang. Ada yang sedih hari ini? Betul. Benar senang? Ya, ada yang dimarahi mama tadi? Benar? Betul? Ya, Akia, tadi kenapa terlambat? Oh, hujan. Bukan karena dimarahi? Oh, bukan. Tadi si Pipa kehujanan? Tidak. Jam berapa datangnya kok tidak kehujanan? Oh, ada yang naik beca. Si Pipa? Jalan sama Pipa. Oh, nengok handphone juga cuma sering-sering dong nengok handphone. Nanti matanya tuh kayak si bilang nggak datang dia kan. Semalam matanya terbipitan di sini. Katanya tengah main handphone dan menangis. Itu nggak datang dia si bilang. Kebetulan dia rajin sekolah. Ini nggak datang matanya cuma gini. Ya? Iya. Ya kan kita tengok semalam kan matanya kan belum kayak kan Pak. Jadi cipit matanya. Jadi kayak gajah matanya cipit. Ya kan? Oke. Sekarang karena anak Bunda sudah senang, tidak ada yang masalah di rumahnya. Bunda mau cerita boleh? Bunda mau mendongeng boleh? Bisa mendengar? Betul? Apa syaratnya kalau mau mendengarkan dongeng? Ya, jangan dorong-dorong teman supaya tertib. Terus, apalagi? Iya, sama jangan ganggu-ganggu. Apalagi? Iya, benar. Suaranya ditutup dulu supaya bisa mendengar. Oke ya? Iya, nanti setelah Bunda
baru giliran anak bunda yang cerita. Oke? Sepakat? Setuju? Setuju ya. Kita mau cerita tentang padi binatang yang juga ceritakan. Ini dia. Ini dia. Siapa ini? Gajah. Gajah. Ada kan hidungnya kan? Apa tadi namanya hidung panjang ini? Belalai. Apa namanya? Belalai. Nah, inilah yang belalai itu yang panjang. Enggak, aku Trompet. warna pink gajah. Oh, warna pink iya, yang perempuan pink. Aku warna biru. Ya, yang laki-laki ini kan warna biru, warna abu-abu ini. Ya kan? Ini hidungnya yang panjang seperti trompet. Namanya? Belalai. Pintar sekali, belalai. Bunda cerita ya. Judulnya Giga dan Gogi. Pengarang bukunya Ermina Krismarsanti dari Intan Pariwara. Yang membuat bukunya Intan Pariwara. Yang membuat ceritanya si Ermina. Ya? Oke, nanti anak bunda juga bisa loh buat buku. Nanti namanya di sini Jaki Isman Alangga. Mantap kan? Buat buku nanti ya kalau udah besar. Oke, lanjut. Ini dia, ini cerita kita. Giga dan Gogi, dua gajah bersaudara. Mereka tinggal di tepi hutan. Giga, si Giga ini yang warna pink ternyata. Giga senang melukis. Suatu hari, Giga ingin melukis. Aku akan mencari tempat nyaman untuk melukis, kata dia. Giga sampai di tepi danau. Giga mempersiapkan peralatan melukis. Aku akan melukis di sini. Tempatnya sepi, pemandangannya sungguh indah. Diam-diam, Gogi mengikuti Giga. Ya kan? Lihat tuh. Giga mulai melukis. Pertama kali aku akan melukis danaunya. Katanya dia mau melukis danaunya. Si Giga tadi, si Gogi tadi ngintip dia. Giga asik melukis. Gogi memperhatikan Giga. Apa ya yang Giga lukis? Lihat lagi. Angin bertiup sepoi-sepoi. Giga mulai mengantuk. Giga tidur di bawah pohon rindang. Tidur dulu nanti dilanjutkan lagi. Sudah capek aku, katanya. Gogi mendekatkan kisah Giga. Saat itu timbullah keinginan dalam hati Gogi. Aku mau coba melukis, katanya. Dia mau coba melukis. Kita lihat ya, bagaimana lukisannya. Gogi mulai menggoreskan kuas di kanvas. Aku tambah lukisan kupu-kupu, katanya. Dia gambar kupu-kupu di lukisan si Giga. Ini punya si Giga gambarnya, ya kan? Oke. Gogi mengamati lukisan kupu-kupunya. Gogi merasa hasil lukisannya kurang bagus. Kemudian lukisan itu dihapusnya. Jelek, katanya. Ternyata Gogi mencoba lukisan bentuk lain. Bagaimana sih? Kok seperti ini? Tidak bisa ternyata. Tiba-tiba seekor belalang hinggap di lukisannya. Gogi kaget dan jengkel. Gogi! Mengusir siapa? Belalang, bukan mengusir si Kika. Ya kan? Dia mengusir belalang yang hinggap di lukisannya. Lukisan Gogi menjadi tidak karuan.
Gogi ketakutan. Wajah Gogi pucat. Apa yang kamu lakukan? Kenapa lukisanku jadi berantakan? Katanya dia. Goginya ketakutan. Dia merasa bersalah. Gogi memberi penjelasan kepada Giga. Gogi juga meminta maaf kepada Giga. Maafkan aku, Giga. Aku ingin belajar melukis, tetapi aku tidak berbakat. Katanya, aku tidak pandai, Giga. Kira-kira dia marah tidak? Giga marah tidak? Kenapa tidak marah? Kenapa tidak marah? Kita lihat lagi. Giga telah memaafkan Gogi. Gogi, mungkin kamu tidak berbakat menulis, namun kamu pasti punya bakat lain. Mungkin begitu ya, Giga. Bakatku belum kelihatan, masih terpendam. Oke, lanjut. Giga melukis lagi di kanvas lain. Aku mau melukis lagi. Apa kamu mau melihat caraku melukis? Iya, Giga. Aku memang tidak berbakat, tetapi aku ingin belajar. Siapa tahu aku bisa. Lanjut. Gogi memperhatikan cara Giga melukis. Tiba-tiba Gogi mendengar teriakan. Di sana ada yang berteriak minta tolong, Giga. Ayo kita ke sana. Ayo. Siapa ya yang berteriak? Gogi dan Giga lari ke arah yang teriakannya. Siapa itu ya? Gogi dan Giga melihat Cici terjebur ke danau. Teman-teman Cici kebingungan untuk menolong Cici. Wah, ternyata ada yang masuk ke dalam air. Tolong Cici, tolong Cici. Kata si monyet ini. Ini teman Cici. Ya. Gogi segera bertindak. Gogi terjun ke danau. Hah, apa yang kamu lakukan, Gogi? Aku akan menolong Cici, Giga, kata si Gogi. Apa dia bisa berenang? Badannya kan besar. Bisa tidak? Bisa. Raja bisa berenang tidak? Tidak. Kita Bisa. lihat lagi. Badannya kan besar. Bisa berenang tidak ya? Semoga dia bisa menyelamatkan Cici, kata si temannya lagi. Gogi berenang mendekati Cici. Dia berenang loh. Gogi meraih tubuh Cici. Dia pegang tubuh Cici. Gogi berhasil menyelamatkan Cici. Teman-teman bersyukur. Mereka senang Cici dan Gogi selamat. Syukurlah, Cici selamat, kata temannya. Gogi juga selamat, kata dia juga. Teman-teman berterima kasih kepada Gogi. Syukurlah semuanya selamat. Aku senang bisa membantu Cici. Terima kasih, Kaki, kata si Cicinya. Giga dan Gogi berjalan pulang. Ternyata kamu pandai berenang ya, Gogi. Kamu hebat. Hehehe. Benar katamu, Giga. Mungkin ini bakat terpendamku. Ternyata si Gogi jago berenang. Kalau Giga jago apa? Melukis. Kalau Giga jago apa? Jago mewarnai. Kalau Askia jago apa? Yang berenang. Jago berenang. Wah, hebat. Kalau Jaki jago apa? Jago berenang, jago ngaji juga sama Bunda. Kalau Mitra jago apa? Jago berenang juga. Wah, jago anak Bunda semua berenangnya. Di mana berenangnya? Kalau berenang ada di pantai. Oh, pandai. Kalau Aku Mitra, enggak. pandai apa? Aku di pantai. Aku di pantai. Oh, kalau si Tifa itu dia pandai berbicara, ngomongnya lancar. Ya kan Tifa? Kalau si Mika jago apa? Hah? Berenang juga. Kita rata-rata karena dekat danau, dekat sungai, pandai berenang semua ya kan? Nah, Iya. awak di air berenang.
bunda loh. Kamu tidak bohong, kamu tidak pandai berenang. Ayahku saya udah ajakin ayahku lagi Oh, Zaki yang diajarkan ayah ya? Oh, pintar. Bunda kita ajarin lah. Iya. Oke, lanjut. Habis tamat ceritanya. Jadi, setiap orang itu ada bakatnya, ada keahliannya, ada kemampuannya sendiri-sendiri, ya kan? Iya, si Gibran kalau misalnya ikut lomba mewarnai, Bunda yakin dia bisa menang karena dia bagus pelan-pelan, gambar juga. Ya kan Gibran? Iya, kayak si Naya. Kalau si Askia, lomba apa? Lomba bicara pidato ini kayaknya. Cakep ya kan, lancar ya kan. Kalau si Jaki lomba azan. Buat suaranya. Kalau si Pipa, ini Fitra lomba apa? Lomba apa? Enggak lah, lomba main galah itu loh, dia kan tinggi badannya. Kalau si Pipa lomba apa biasanya? Ada lomba mati-mati. Apa lomba apa? Lomba bicara juga kayak si Kia kan? Kalau si Pika? Si Pika juga tuh pandai mewarnai terang-terang. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya Kak Bunda sudah baik sikapnya, sudah mendengarkan Bunda. Siapa sekarang yang mau bercerita? Aku. Oke. Oh, Fitra juga. Kia dulu. Silakan Kia. Ya, nah, silakan Ibu Kia. Ibu Kia berdiri dong, Bu Kia. Nah, mau pakai buku atau tidak? Pakai buku, berdiri dong. Biar nampak temannya. Bunda kan tinggi, dia kan rendah. Oke, silakan. Dari mana dulu? Dari sini dulu. Ini juga ya. Oke, silakan. Kita dengarkan Kia bercerita ya. Janganlah nyesot, buat ayo. Namanya siapa tadi? Dodi dan Diga. Terus mereka belajar, ya kan? Kemudian apa ini? Oh, Giga melukis. Harus sekali. Kemudian melukis apa? Teman dan kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewa. Begini Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang mana Ibu di sini Bu Mahdewa sebagai coacher. Saya sendiri sebagai supervisor dan Ibu Intan sebagai observer. Alhamdulillah, kita akan mulai observasi ini. Percakapan observasi ini. Begini Bu Mahdewa, dari yang kita diobservasi malam, apa nih yang sudah terlaksana selama proses observasi? Waktu saya Ibu observasi, saya melakukan sesuai RPPH yang sudah saya buat rancangan ya Bu. Rancangan kita kan seperti yang saya katakan pada pra-observasi, saya ingin mengembangkan seni dengan kegiatan mendongeng. Jadi rancangan saya sesuai dari awal itu saya ajak anak dulu bernyanyi-nyanyi supaya dia rileks gitu kan, lalu bercerita pada kegiatan anak waktu di rumah apa sepertinya pokoknya itu mengajak anak supaya tahu dulu lah emosinya gitu, biar bisa saya mendekatkan dengan pembelajaran yang saya masuk itu masuk sama anak-anak gitu. Lalu ya
saya kondisikan. Setelah itu ya seperti biasa berdoa dan sebagainya gitu kan Bu, kebiasaan-kebiasaan yang seperti biasa. Lalu ya saya buat ini circle gitu ya, lingkaran supaya anak-anak itu bisa melihat saya waktu mendongeng. Jadi ya lalu ya saya proses mendongeng seperti yang Ibu lihat juga kan, saya sudah mendongeng sesuai rancangan yang saya buat Ibu. Ya. Terus Bu begini, pada saat kegiatan mendongeng tadi itu ya, apakah Ibu melakukan penilaian pada anak? Tentu Bu, saya harus melakukan penilaian. Pada saat mendongeng pun saya harus tetap melihat nih anak-anak itu mana yang mendengar atau sudah nangkep. Kalau mereka bisa menjawab apa yang saya omongkan gitu, berarti dia kan paham dengan apa cerita saya. Jadi ya gitu Bu, saat walaupun saya mungkin tidak bisa sambil menulis ya Bu ya, jadi ya merekam di pikiran saya, lalu nanti buru-burulah saya selesai pembelajaran ya buru-buru saya catat gitu biar tidak lupa apa saja tadi yang sudah terekam di pikiran Bu. Begini Bu, Ibu kan sudah melakukan pengembangan ini bahasa ini ya. Iya, sekali. Jadi kegiatan Dengan mendongeng saya. ya. Kira-kira ada nggak hambatannya Bu waktu pas kegiatan mendongeng? Namanya kita mengajar anak-anak ya Bu ya, pasti ada saja hambatannya. Yaitu ya waktu saya mendongeng itu pasti ada aja anak yang lari sana begitu Bu. Jadi ya harus benar-benar saya yang mencari dongeng yang benar-benar anak senangi supaya mereka langsung diam gitu Bu, tidak lari sana. Karena kalau yang buku kan saya mendengar dongeng dengan buku cerita Bu. Ya buku ceritanya juga yang penuh gambar, tidak yang ada dengan tulisan-tulisan yang mungkin anak-anak jenuh melihatnya ya Bu ya. Jadi yang penuh gambar, jadi abis ini langsung lihat abis ini apa begitu Bu. Jadi ya seperti itu hambatannya ya, saya harus anak-anak itu ya kadang-kadang ya suka kabur-kaburan gitu Bu kalau saya mendongeng, tidak bisa tenang ya. Oke Bu, kira-kira strategi khusus apa nih yang Ibu lakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan ini Bu? Nah itu Bu, makanya tadi di awal saya juga harus sudah menyiapkan lagu-lagu yang sesuai dengan tema. Kan tema saya itu kan binatang ya kan Bu. Jadi saya cari yang khususnya yang anak yang kontekstual, yang dekat dengan anak. Jadi saya cari ya cerita-ceritanya yang juga yang anak-anak itu tahu binatangnya. Jangan tiba-tiba saya menceritakan tentang jerapah, padahal di Tanjung Balai kan tidak ada jerapah. Jadi yang kontekstual yang dekat dengan anak Bu. Jadi itu strategi saya supaya anak langsung bisa berimajinasi dengan cerita saya. Terus hasilnya bagaimana Bu? Sebagian besar anak-anak itu ya dapat Bu. Dan kan begitu saya selesai mendongeng, saya kan melakukan tanya jawab dan juga anak-anak juga diminta bercerita kembali. Ya sebagian besar itu anak-anak bisa menceritakan kembali. Jadi ya kalau penilaian saya secara umumnya sebagian besar dapat menguasai lah dari cerita saya tadi itu. Jadi bahasanya juga sebenarnya dapat lah mereka Bu. Padahal mereka bisa juga Bu mengatakan, Bu artinya ini apa? Jadi kan dapat kosakata baru juga Bu dari mendongeng ini. Jadi yang pengembangan bahasanya dapat lah. Terus Bu, selanjutnya rencana tindak lanjut Ibu seperti apa nih? Ya. Kalau saya rencana tindak lanjutnya, ini kan sudah saya lakukan dengan buku cerita. Jadi kemungkinan untuk kedepannya saya tetap mengembangkan aspek berbahasanya, tapi mungkin dengan yang lebih menarik, misalnya dengan nyata, hewan nyatanya gitu. Jadi mungkin saya akan bawa langsung kucingnya, Bu. Misalnya dengan kucing saya akan bawa kucingnya langsung gitu Bu. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, sekian observasi yang saya lakukan pada Ibu Mahdeba. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Maida dan Bu Deba, di sini saya akan memberikan pendapat saya melihat dari kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan. Jadi dari hasil penilaian saya, Bu Maida sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan baik. Di mana tadi Bu Maida dalam melakukan teknik coaching sudah bisa menganalisa hasil data observasi, menggali Bu Deba sebagai coach
menganalisa hasil observasinya sendiri secara tidak langsung. Dan juga dari kemudian teknik memberikan pertanyaan, Ibu sudah menunjukkan percakapan yang memberikan umpan balik dan juga rencana aksi pengembangan diri untuk diri Bu Deba sendiri. Jadi penilaian saya pribadi, Ibu sudah sangat baik untuk melakukan teknik coaching. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah Ibu masih agak gugup dalam memberikan pertanyaan kepada si coachnya. Tapi sejauh ini pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, Ibu sudah pas untuk menjadi seorang coach. Demikian pendapat dari saya. Demikianlah pelaksanaan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih semuanya.